Ya, kembali lagi di praktikum gambar teknik. Sekarang kita masuk ke video part ketiga ya. Seperti yang tadi udah disiapkan atau yang sudah direncanakan. Ini video part ketiga itu membahas tentang bagian C, solid editing menggunakan operasi boolean, dan yang terakhir akan membahas tentang tugas terstruktur untuk bab ke-9 di minggu ke-9 ini. Kalau teman-teman lihat di layar itu kita udah siapin nih. Tapi baru satu, sementara bangun yang mesti kita siapkan sesuai kebutuhan yang ada di komen di bagian C ini ada 3 gitu. Nanti kita bakalan bikin dua bangun lagi. Kalau ini contohnya aja ya. Nanti kita akan kasih lihat bikin dari awalnya kayak gimana. Karena yang akan kita contohkan sama persis yang seperti yang ada di modul kayak gitu. Nah, di solid editing ini menggunakan operasi boolean meliputi perintah union, subtract, intersect, dan interfere. Tapi nanti yang akan kita contohkan 3 di awal itu aja, union, subtract, dan intersect. Itu sangat penting penggunaannya dalam penggunaan objek 3 dimensi yang cukup rumit. Berikut penjelasannya satu persatu. Jadi solid editing nih ada panel tersendiri ya. Coba deketin satu-satu. Yang ini solid union, yang ini subtract, ada lagi intersect yang ini nih kayak gini. Untuk cara bikin seperti yang ada di modul itu sama kayak biasa, bikin tampak atasnya dulu pokoknya sumbu exe-nya untuk kita kanvas membuat gambarnya menggunakan rectangle. Misal ukuran bebas ya. Oke, dan lingkaran di setiap ujungnya. Yang pertama, lalu dari bangun yang ini kita extrude. Pilih dulu ya kayak tadi pertama awal. Satu, objeknya langsung dua-duanya aja dipilih, di enter dan masukkan ketinggiannya berapa. Misal di sini kita pilih 20. Kalau udah tinggal di copy sama kayak sebelumnya, di modul sebelumnya gitu kan. Objek, ada 2 objek, di enter. Oke. Jadi kita udah siap nih, Ding. Ada 3 bangun. Mungkin bisa mulai ke komen yang pertama, union. Nah, union ini kita pakai bangun yang pertama di sini ya. Union fungsinya untuk menggabungkan 2 objek solid atau region menjadi satu objek solid. Yang ini kan masih dia terpisah ya. Solid yang pertama, yang ini solid yang kedua. Caranya kayak gimana tuh, Ding? Nah, buat solid editing yang pertama, komen pertama itu ada union. Sesuai dengan fungsi yang udah dijelasin Bang Jiva tadi. Jadi cara penggunaan komen ini tuh yang pertama kita ketik union dulu di layar. Habis itu enter, atau mungkin bisa dicari di ini ya, panel gitu ya. Di solid editing. Kayak gitu. Terus tuh dia ada solid intersect, ada solid union, dan juga subtract kayak gitu. Mungkin yang pertama kita union dulu. Atau enggak mudahnya ya kayak tadi, kita ketik union, kita enter, kita pilih objek yang mau kita unionin ya, itulah intinya, dua-duanya kita pilih, kita klik, lalu kita enter, dan jadilah komen union yang pertama selesai. Jadinya dia jadi satu, guys. Jadi nyatu ya. Ini jadi satu bagian sendiri. Nggak ada pemisah yang tadi.
Oke, mungkin lebih mudah, masih mudah lah dipahami. Kita lanjut ke yang kedua. Perintah yang kedua namanya command subtract. Subtract ini gunanya untuk memotong objek solid atau region dengan objek solid atau region lainnya. Lokasinya sama juga di solid editing, dia tuh yang di tengah-tengahnya nih, ada namanya subtract. Mungkin langsung dijelasin sama Gading. Gue coba contohin langkah-langkahnya. Oke, kita masih pakai bangunan yang sama yang udah disiapin di awal. Cuma bedanya di sini kita pakai command subtract. Ya, yang pertama kita klik subtract atau yang bisa dipilih di panel solid editing tadi. Cuma di sini kita kasih contoh mudahnya, kita ketik subtract di layar, lalu enter. Lalu kita pilih balok yang pertama, lalu tekan enter. Selanjutnya kita pilih silindernya, lalu kita tekan enter. Dan command subtract telah selesai. Oke, ini command subtract udah jadi, ya mirip lah ya. Kalau yang tadi union itu untuk menggabungkan, kalau yang subtract kita membuang apa yang mau dibuang gitu. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya itu Ada ada namanya command intersect ya Bang ya. intersect, ya. Intersect ini fungsinya untuk mengambil potongan di antara objek satu dengan objek lainnya. Jadi kalau yang tadi kita buang ujungnya, kalau yang pertama kita ngegabungin, kalau yang terakhir kita ambil yang tengah-tengahnya aja nih. Jadi yang luar-luarnya bakalan kebuang. Itu mungkin langsung dicontohkan aja ya. Nah, buat cara mudahnya, kayak tadi, kayak biasa, kita ketik intersect atau in, dan udah ada tuh di bawah, kita enter. Yang pertama kita pilih baloknya, diklik, lalu kita pilih silindernya, lalu di enter. Dan jadilah command intersect. Nah, jadi yang bagian C sebetulnya semua bangunan udah jadi semua nih. Kalau misalnya kita deketin satu sama lain lebih enak. Oke, untuk bagian C video part ketiga sebetulnya bagian C-nya aja udah selesai nih. Yang paling kiri itu gambar tentang union, yang di tengah subtract, yang di kanan intersect-nya. Kalau kita lihat menggunakan tampilan berbagai macam tampilan udah bisa dilihat ini kayak gimana konseptualnya, lalu realistiknya seperti apa, atau shaded dan shaded with layer. Oke, lanjutnya apa nih? Akan ada penjelasan mengenai tugas kali ya langsung. Bener Bang. Selanjutnya bakal ada video yang udah dibuat sama tim dosen Gaptek mengenai penjelasan tugas terstruktur membuat gambar vektorial. Nah, seperti TPS atau tugas terstruktur bab 9 untuk minggu ke-9 ini kita cukup bikin gambar vektorial aja ya, tugasnya satu aja. Karena emang membuat gambar 3 dimensi kan, gambarnya udah disiapin nih, dimensi ukuran-ukurannya. Seperti yang udah ditampil, udah ketampil kan ya modul? Udah Bang. Oke. Ini ukuran-ukuran udah ada, palingan nanti ada tambahan tinggi dari ujung tengah-tengah sini sampai ke persegi yang di tengah, balok yang di tengah itu ada tambahannya nanti. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini nih. Hasil akhir akan seperti ini. Jadi pengaturan
pengaturan koordinat bisa diatur lagi sesuai kebutuhannya kayak gitu. Iya, betul. Nanti fungsi-fungsi yang lain bisa kepake nih, yang tadi subtract atau intersect itu bakalan kepake untuk memotong tabung atau membentuk penampang miring ini menggunakan contohnya wedges kayak gitu. Contoh-contohnya ini gabungan dari beberapa bangun ruang yang akan digabung. Lalu tim dosen udah menyiapkan juga seperti yang tadi dijelaskan ya. Iya. Sama Bang Gading. Nah, contoh videonya ini udah disiapkan oleh tim dosen untuk pengerjaan TTS ini. Udah trik menggambar 3 dimensi, nanti linknya akan kita kirimkan ke grup masing-masing dan ukuran-ukurannya udah disiapkan gitu ya. Jadi bisa dibantu menggunakan video tutorial seperti ini. Nantinya teman-teman bisa menggunakan video ini ya sebagai bantuan teman-teman untuk menyelesaikan tugas terstruktur minggu 9 ini kayak gitu. Ya, gitu. Dan bisa dipastikan juga tugas ini tuh kumpulan dari beberapa komen yang udah dijelasin sebelumnya ya Bang ya? Ya, betul. Jadi semua komen-komen yang udah kita sebutin tadi, udah kita jabarin satu-satu, itu ada di tugas-tugas ini kayak gitu. Bahkan dari bab sebelumnya yang gambar 2 dimensi itu bisa pasti ada nih aplikasinya di sini. Ya kayak gitu guys. Oke, mungkin itu aja pengerjaannya nanti untuk pengumpulan sesuai kebijakan kelas masing-masing, kebijakan asisten masing-masing. Kalau begitu, kita kembalikan lagi di sini. Dan kita cukupkan saja ya penjelasan mengenai bab 9, dasar-dasar menggambar 3 dimensi. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, seperti biasa tanyakan saja ke asisten kelas masing-masing kayak gitu. Atau kalau teman-teman mau mengerjakan bersama-sama gitu, itu boleh aja. Boleh aja. Barang yang penting teman-teman kerjain menggunakan milik teman-teman sendiri ya. Dan jangan lupa di copy paste komennya atau mengikuti perintah aturan-aturan yang udah biasa dikerjakan kayak gitu. Yang penting jangan dikopas aja. Sama reminder lagi mungkin buat teman-teman yang mengerjakan tugas nantinya kalau bisa diingatkan kembali untuk copy paste-nya itu komennya setiap part gitu. Dan jangan keluar dan ditutup aplikasi sebelum kalian mengcopy paste komen yang sudah terrecord di kolom komen kayak gitu. Karena ketika kalian sudah tutup, komen itu akan hilang seperti itu. Daripada kalian nanti bikin ulang dan lumayan ribet ya, bisa dibilang tugas ini lumayan ribet gitu. Jadi mending setiap part selesai kalian copy paste, setiap part selesai kalian copy paste kayak gitu. Habis itu jangan lupa di-save juga nih tiap-tiap gambarnya, di-save ke DWG dan format penamaannya mengikuti aturan yang udah disiapkan. Oke, mungkin udah cukup itu aja. Kalau dari kita mungkin cukup itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua.